Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kebun teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam dari biji cukup tampak mendebarkan bagi saya sebagai pekebun pemula. Apakah akan berakhir kecewa atau memuaskan? Terlebih jika benih yang dibeli sudah tidak di dalam bungkus aslinya, alias membeli eceran melalui online. Kita bisa menguji kelayakan benih dengan beberapa teknik. Tetapi ini tidak perlu dilakukan jika benih masih dalam masa pakai, kecuali benih tersebut salah dalam penyimpanannya. Yang dibutuhkan untuk uji ini adalah wadah untuk air, plastik ziplock kecil, spidol, dan tentu saja beberapa benih yang mencurigakan. Terkadang penjual tidak menyertakan tanggal masa pemakaian pada kemasan, sehingga uji kelayakan ini tepat untuk dilakukan. Lalu, tisu yang digunakan adalah tisu yang seratnya tidak mudah sobek karena air. Di sini saya menggunakan tisu dapur yang cukup kuat, dan ini juga lebih tebal dibanding tisu biasa serta tidak mengandung wewangian. Untuk setiap tanaman yang diuji, kita memerlukan masing-masing bahannya. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan air di wadah atau mangkok. Air yang saya gunakan adalah air matang. Kalian bisa menggunakan air sumur atau air hujan. Persiapkan biji-biji yang akan diuji kelayakannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Salah satunya telah melewati tanggal penggunaan atau salah dalam penyimpanannya. Tidak jarang bibit yang kita harapkan tumbuh dengan baik malah tidak kunjung menunjukkan kecambahnya. Benih yang disimpan pada suhu yang terlalu tinggi atau dalam kondisi lembab mungkin akan menjadi tidak berguna. Namun, uji perkecambahan akan memberi tahu kita dengan pasti. Perkecambahan benih sebelum penanaman akan membantu kita dalam memilih benih yang layak dari benih yang tidak dapat hidup. Lalu bentangkan tisu, letakkan benih dengan memberikan jarak antar benih. Untuk benih yang kecil seperti selada atau bawang bombay, maka taburkan sejumput di permukaan tisu. Lipat tisu untuk menutupi benih seluruhnya. Lembabkan tisu dengan air, peras sedikit agar tisu tidak terlalu basah. Berikutnya, masukkan tisu ke dalam plastik. Beberapa biji seperti seledri memerlukan cahaya untuk berkecambah. Dalam hal ini, uji kelayakan bahkan lebih mudah. Cukup letakkan benih di atas selembar tisu basah di atas piring atau wadah dan biarkan dalam posisi terbuka. Beri label nama tanaman tersebut atau tanggal. Plastik tidak perlu ditutup terlalu rapat. Biarkan sedikit terbuka agar memungkinkan udara untuk masuk.
Lakukan hal yang sama untuk semua benih lainnya. Jika benih yang kita punya baru dibeli dengan kadaluarsa yang masih lama, kita cukup merendam benih sebelum menanamnya. Merendam benih sebelum menanam ternyata memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan benih yang tidak melalui proses perendaman. Proses perendaman akan membantu benih lebih cepat berkecambah. Tanaman yang melewati tahap perendaman akan meningkatkan kadar air pada benih. Secara alamiah, kadar air yang lebih tinggi ini menjadi pemicu pada benih untuk tumbuh. Singkatnya, benih yang melewati proses perendaman relatif lebih cepat tumbuh dibandingkan yang tidak. Proses perendaman bisa berlangsung sekitar 3-24 jam tergantung apa yang kita tanam. Kumpulkan plastik-plastik uji tersebut ke wadah dan simpan. Letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari untuk menghindari tisu cepat kering. Saya menyimpannya di bawah kolong kursi tamu saya. Pada dasarnya, tidak ada kewajiban untuk melakukan uji kelayakan benih sebelum menanam. Namun, melakukan ini meningkatkan peluang tumbuh dan membantu kita memilih benih yang pasti tumbuh. Terlebih untuk benih yang berukuran besar, benih yang memiliki bulu tebal, dan benih yang keriput mendapatkan manfaat paling besar. Jika benih berukuran terlalu kecil, seperti benih kemangi, seledri, lobak, dan wortel, baiknya tidak melakukan ini karena akan menyusahkan kita. Benih kecil ini jika dalam keadaan basah akan lebih sulit ditangani dan cenderung saling menempel. Periksa kemajuannya dalam 3-7 hari. Kita mungkin perlu membasahi tisu dari waktu ke waktu menggunakan semprotan jika tisu mulai hilang kelembapannya. Pada hari ketiga, benih yang pertama berkecambah berasal dari benih dengan ukuran besar, seperti benih kacang-kacangan, pare, timun, dan zucchini. Untuk benih yang lebih kecil seperti benih cabai, tomat, daun bawang, kucai, atau biji bunga zinnia berkecambah di usia 5-7 hari. Untuk benih yang gagal tumbuh biasanya akan muncul jamur dan bau agak menyengat seperti makanan yang akan basi. Benih pun akan mudah lumat jika kita beri tekanan. Ingatlah bahwa tingkat perkecambahan bervariasi dan biasanya tidak 100%. Jadi kita akan mendapati perkecambahan yang tidak sepenuhnya terjadi. Pilih benih yang sudah pasti berkecambah dan tinggalkan yang gagal. Jika akar benih menyangkut ke dalam serat tisu, maka gunakan bantuan gunting untuk memotong sekitar tisu. Pastikan jika akar tidak sampai terputus saat melakukan ini. Jika benih tersebut telah berkecambah, benih perlu segera ditanam. Mereka tidak bisa mengering lagi karena hal ini akan membuat mereka tidak bisa tumbuh sama sekali. Pastikan kita mengetahui kemana benih akan disalurkan dan taman yang sudah disiapkan.
atau baki benih sudah siap digunakan saat kita mulai melakukan uji kelayakan benih. Setelah memindahkannya, pastikan tanah tetap lembab selama beberapa minggu pertama pertumbuhan. Meskipun benih kita masih dalam kondisi lunak dan muda, benih bisa saja mengering dengan resiko kematian. Saat masih muda, akarnya hanya menjulur beberapa senti ke dalam tanah dan membutuhkan kelembapan di dekat permukaan tanah. Penyiraman bisa dilakukan pada pagi atau sore hari. Sebelum berkecambah, tempat terbaik untuk meletakkan benih adalah di tempat yang hangat dan terkadang tidak memerlukan sinar matahari langsung. Setelah berkecambah, sebaiknya pindahkan benih ke tempat yang lebih terang, tetapi tidak secara langsung terpapar sinar matahari sepanjang siang. Pilih tempat yang berada di bawah naungan sesuatu, misalkan di teras rumah atau di bawah tanaman yang lebih besar. Saat bibit sudah tumbuh lebih besar dari sel-sel di baki benih, kita dapat mengetahui hal ini terjadi jika kita melihat akar tumbuh dari lubang drainase di bawah bagian sel, atau jika bibit terikat akar saat kita mencabutnya dari sel. Pada saat itu, pindahkan tanaman ke dalam tanah atau pot yang lebih besar untuk terus tumbuh. Demikian informasi terkait cara mempercepat perkecambahan biji dan bagaimana menguji kelayakan biji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.